Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Sugianto. Oke, untuk kali ini kita akan lanjut pengecekan barang yang masuk. Motherboard atau motherboard ya, berapa CPU? Ada 3 CPU, kemungkinan isinya 6 mainboard ini. Ya. Kondisi fisiknya mainboard persatunya seperti ini. ASRock ya, H61. Kotor sekali ya. Kita bersihkan dulu. Misalnya kalau kotor juga, debu potensi untuk konslet juga ada, jadi usahakan dibersihkan dulu. Kita cek pin prosesornya. Pin prosesornya bagus, nggak ada yang kerak. Pin mainboard di prosesor juga bagus, nggak ada yang bengkok. Ini motherboard 61 soket 1155 ya. Biasanya support untuk prosesor gen 2, gen 3. Ada memori 4 GB bikin baru masuk. Kita bersihin slotnya. Manual semua nih ya. Ini prosesornya G2030. Kita cek kabel powernya mati. Oke. Pin 24 mainboard. Kebetulan untuk yang ASRock yang tipe ini untuk speaker checker colokannya tidak ada, jadi nggak bisa kita dengar nanti bipnya. Nggak ada bipnya kalau yang tipe ini ASRock mini. Coba aja dulu. Kita pakai memori yang sudah pasti bagus ya, TSN 1 patokan ya. Kita pasang. Kami ini nggak ada speaker checkernya. Kita cek langsung aja tampil enggaknya. Kita kasih keyboard. Keyboard fungsinya biasanya kalau indikator motherboardnya normal, keyboardnya 6 locknya biasanya nyala ya. Kita coba nyalakan. Nah, nyala. Ini prosesornya sebentar kita pegangi, panasnya lah. Dari prosesor normal itu panas start awalnya ya bertahap ya, nggak langsung panas atau dingin sama sekali ya. Nah, ini prosesnya panas sampai tangan merasa tidak kuat, jadi kita matikan. Nah, kita pasang fan. Kita nyalakan lagi coba ya. Nah, untuk biasanya untuk motherboard normal mesinnya nggak ada speaker checkernya. Nah, ini USB nya nggak fungsi ya. Kita cek apa karet atau USB nya nggak fungsi. Fungsi. Jadi biasanya kalau selain indikator speaker ya, keyboardnya juga biasanya kalau motherboard normal 6 locknya ini nyala ya. Kita cek slot USB nya ini yang bawah.
Bisa. Pertama tadi tidak fungsi ya slot yang bawah karena kemungkinan ada kerak ya, kerak atau mungkin kotor ya. Oke, slot 3 fungsi, slot 4 fungsi. Kita ganti slot memori yang sebelah ya. Tapi ini saya tidak ngetes Windows ya, masalahnya barang banyak yang mau dites. Jadi kalau tes Windows biasanya kalau kirim-kirim harus saya tes Windows duluan untuk ngecek LAN dan sound, terus di running di Windows. Tapi kalau untuk pengecekan awal ini saya cek cuma slot-slotnya seperti ini, feeling chipsetnya tidak panas, dan ya harus pengalaman di merek-merek tertentu, rewelnya di mana dan harus gimana ngetesnya ya, sedikit banyaknya harus punya pengalaman. Jadi kalau tipe Asrock ini biasanya memang rawan di sound, nanti kita cek di sound ya kalau mau kirim-kirim ya. Kalau belum dikirim-kirim ini sementara kita cek dulu, masalahnya ada menunggu yang lain ini, cek dulu ya. Oke, satu motherboard dengan kondisi Asrock H61, slot memori normal, fungsi semua. Kita tes memori ya tadi, memori 4 GB VGA. Jadi slotnya normal, harusnya tampil ya normal. Nah, tampil memori normal. Normal ini baru tes tampil ya. Kalau sempurnanya nanti dites di Windows ya. Kalau di tes Windows biasanya kalau sempurnanya memori dites di Windows tidak blue screen, atau coba beberapa program yang agak berat seperti mungkin nyetel YouTube beberapa tempat ya, beberapa tab, atau mungkin untuk game-game ringan seandainya nggak blue screen ya memorinya bagus. Satu motherboard kita cek kondisi bagus, H61 Asrock. Kalau ada yang minat monggo. Untuk motherboardnya ada back panel ya, kondisi pakai G2030 200.000. Terus untuk memorinya 4 GB DDR3 weekend 75.000 ya. Kita cek barang kedua, mereknya kita buka cevennya, kita pakai pen sambil membersihkan slot memorinya. Kita cek slot prosesor maksudnya. Kabelnya ini kita copot aja. Iya, kabelnya SATA juga harusnya dicek nanti waktu mau kirim-kirim ya, sabar sini. Kadang-kadang tertentu tidak fungsi ya bisa. Jadi untuk sempurnanya memang harus dicek semua slot memori, terus kabel colokan SATA. Ini saya prioritaskan cek awalnya. Mainboard Antron H61 ya. Prosesornya i3 2120. Kita cek print prosesornya, waduh bagus enggak? Pin prosesornya ini ada beberapa tempat sedikit ngerak jamur ya. Ini juga kita perhatikan ya, kalau mungkin kondisi pin prosesornya ini ada yang ngerak atau ketutup jamur, kita bersihkan. Nanti berpengaruh kepada tampilannya. Bisa nanti kalau memang kurang sempurna, jadi kadang-kadang seolah-olah kalau dipasang memori tertentu tidak mau tampil ya, ngebip seperti memorinya rusak, padahal ada kemungkinan prosesornya ini kurang bersih di antara prosesor dan pinnya ini.
Ini pinnya juga kita pastikan tidak ada yang bengkok, terutama juga kalau pin-pin yang merek seperti ini ya. Kalau mungkin merek-merek yang bagus biasanya pinnya itu lebih kenceng, lebih apa, elastis. Kalau pin-pin yang seperti ini biasanya kurang seberapa elastis, jadi ada kemungkinan lebih merunduk ya. Nah ketika merunduk itu biasanya untuk rawan, jadi kalau ketika panas atau mungkin tertentu kondisi ngerak atau kondisi mungkin sudah lama dipakai, ada kemungkinan tidak menyambung, jadi bisa jadi nanti jadi error tidak tampil atau kemungkinan seperti apa, milih-milih memori ya, karena slot pinnya tidak tersambung sempurna ke mainboard. Ini ada tempat speaker checker ya, kita pasang seperti ini dulu aja sambil kita pegangi prosesornya, ada reaksi enggak. Kita nyalakan dari sini pin panel power ya, panel power. Nah, nyala. Nah, ada bip ya, kedengaran bip ya. Nah, posisi prosesor juga dari mulai dingin naik panas ya. Kalau untuk awal bisa dipegang, masih pegang dengan tangan, tapi kalau untuk lama-lama panas sudah nggak kuat tangannya. Kita pasang memori. Kita nyalakan. Dasar untuk motherboard dari mungkin dari mulai Core 2 Duo atau DDR2, DDR3 lebih kurang sama ya. Pengecekannya pakai speaker meski yang generasi terbaru juga lebih kurang sama, dan hal-hal yang diperhatikan juga lebih kurang sama, cuman mungkin beda-beda generasinya, dengan mungkin tertentu ada bedanya sedikit sih, cuman dasarnya sih lebih kurang sama. Ada BIOSnya, ada clear CMOS-nya, slotnya dengan prosesornya juga harus kita perhatikan lebih kurang sama. Ini ya tampil ya, kita cek slot USB belakang, slot 2 fungsi, slot 3 fungsi, slot 4 fungsi, slot 5 fungsi, slot 6 fungsi. Kita coba pindah prosesornya, pindah pin memori. Dengan ini kan ada soket HDMI nya ya, kita tes kalian. Ada soket HDMI nya, kita nyalakan aja. Ya, kabelnya ke sana nanti. Ke atas ya. Ya, yang ini. Ya, tampil. Jadi HDMI-nya fungsi. Ini lagi. Bisa enggak ya? Setelah dicoba HDMI terus dipindah VGA, nggak mau, harus di restart dulu ya, baru mau lagi ke VGA. Nah, seperti ini.
gitu. Ini prosesornya di 32120 ya. Oke, motherboard kedua bagus. Kita cek motherboard ketiga. Amtron ada HDMI nya ya, back panelnya ada, prosesornya i32120. Kalau ada yang minat monggo, saya jual paling dengan prosesornya 225.000. Jadi motherboard dengan prosesor dapat panel, garansi tetap semua ya, dengan jaminan slot fungsi semua, sound normal, tetap garansi sampai barang nyampe 1 minggu ya. Setelah barang nyampe masih garansi 1 minggu, bisa dirunning. Ini masih bentuk CPU ya. Ini back panelnya tadi Amtron aja, masih bentuk CPU. Ini kita coba tampil dulu aja ya. Nanti kalau bagus baru kita pretel. Mati ada kemungkinan fungsinya apa nih, bisa mungkin powernya, bisa mungkin motherboardnya, bisa mungkin tombolnya ya. Kita copot dulu aja ya. Luar biasa kotor. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6. Kita copot hadisnya juga nanti. Kalau mungkin bagus kita tes langsung dengan hadisnya. Hadisnya 750 GB. Kita pinggirkan. Kondisi motherboardnya seperti ini. Gigapad ya, Gigapad B75 sama soketnya 1155, cuman generasinya lebih tinggi daripada H61 ya. Supportnya juga lebih tinggi dan kemampuannya juga lebih bagus. Kita cek prosesornya Bang. Prosesornya i5-330. Kita bersihkan dulu. Ini memorinya 4 GB. Memorinya kita bongkar, kita bersihin juga.
slotnya sedikit kusam ya. Pastikan bersih slotnya. Oke, kita cek slot prosesornya dengan pin prosesornya. Pin prosesornya kelihatan bersih ya, nggak ngerak, dan pin prosesornya juga bagus, nggak ada yang bengkok. Ini speaker checkernya sudah ada, speaker checkernya nih ya. Kita coba nyalakan lagi. Tadi waktu di casing kita nyalakan dengan tombol biasa, nggak mau ya. Ada kemungkinan tadi mungkin power bawaannya rusak, atau mungkin tombolnya, atau memang motherboardnya. Ini kita coba jelas pakai power yang bagus. Powernya bagus. Kita cek tangan di prosesor, kita nyalakan. Penting untuk ngetes motherboard ini ada yang, kalau yang takut setrum ya, usahakan pakai sandal atau pakai alas kaki ya. Jangan sampai ke ground langsung atau ke tanah langsung, karena akan ada istilahnya ground ya, setrum kecil tapi ya lumayan banter. Nah ini kita cek, mati kondisi, mati kondisinya, saya nyala sama sekali. Yang motherboardnya yang mati. Kita coba clear CMOS dulu ya, tapi ini fisiknya sudah nggak mungkin, karena ada beberapa komponen sudah korosi ya, seperti ini nih, elko-nya deh korosi nih. Yang di sini juga nih kelihatan berkarat dan kemungkinan korosi. Kita pinggirkan, kita tes nanti prosesornya ini aja. Kita tutup pin prosesornya. Seperti ini. Memorinya kita cek lagi nanti, tapi jelas motherboardnya ini nggak bisa gini, korosi. Kita cek motherboard selanjutnya. Ini ada ASRock juga, ini ASRock B75 ya, ASRock B75. Kita coba dulu nyalakan. Kita coba bongkar ya. Nah, di sini kita bongkar. Kiri kanan. Out motherboardnya, out 1, out 2, out 3,
dapat masih satu baut. Oke, lepas. Nah, hadisnya 500 giga. Kita tinggikan ke sini. Kita bersihkan dulu. Kita copot memorinya. Kita copot pendingin. Apa dia? Sedikit bersih. Cek pin prosesornya. Ini i5 330 juga sama. Pinnya lumayan bersih masih. Pin prosesornya juga masih bagus. Kita coba pasang. Ini merek apa ya? Itu si Asrock. Kita pasang speaker checker. Nyala enggak? Nyala. Nyala sebentar terus mati, drop nih. Ya. Drop. Coba kita clear CMOS. Clear CMOS-nya ada di sini. Oh, nyala. Panas. Oh, nyala. Bentar ya. Nyala, kita pasang keyboard. Kita pasang VGA. Pasang memori. Memorinya juga luar biasa kotor. Kita kasihkan. Kan? Tidak langsung menyala ya. Kedua juga. Nah, seperti VGA. Bibnya bibnya bib pendek. Kalau bib pendek seperti bisa kemungkinan prosesor, pin atau VGA. Dan juga harus dipancing 2 kali ya. Nyalakan.
tampil lah. Tapi slot yang sebelah sini tadi tidak mau. Coba kita bersihkan nanti. Untuk nyalanya juga beberapa kali tombol baru bisa nyala. Kita coba ganti baterai ya nanti. Set enter. I5330. Bentar saya ambil baterai ya. Ini perbandingan kita ganti baterai apa enggak tadi ya. Matikan dulu. Bisa nyala langsung enggak perbandingan. Ini startnya dengan berapa kali start baru bisa nyala. Nah ini juga sedikit ngerak ya bagian baterainya. Mungkin kena lembab atau kena debu. Coba nyalakan lagi. Tetap ya berapa kali. Jadi seperti 3 kali start baru tampil ya. Ini kita coba bersihkan karena pakai kuas nggak bisa. Kita bersihkan slot yang memori yang satu lagi. Nah, bunyi krek 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 ya. Pakai sesuatu yang tipis saja. Jadi tujuannya bukan posisi power harus dimatikan ya. Disaklar atau dicopot. Fungsinya cuma menghilangkan kerak yang ada di slot memori. Nyalakan lagi. Jadi yang sebelah dalam slotnya tidak fungsi. Sekali start. Enggak mau ya. Sekali start, 2 kali, kelihatan ya, ini 3330. Kita running lagi aja. Jadi slotnya sudah fungsi nih yang sebelah sini ya. Ya startnya ini saya ragu, saya bersihin prosesornya dulu. Atau kita coba ganti prosesor aja. Ini ada prosesor yang tadi yang kita belum tes, i5 juga sama. Kita coba ganti prosesor. Sekalian ngetes prosesornya. Prosesornya bagus apa enggak? Sudah ambil. Berarti prosesornya bagus. i5-330 ini ada 2. Memorinya kita tes sekalian. Sekarang kita tes harddisknya nih. Kebetulan harddisk bawaannya tadi ini. Kita coba tes langsung.
mus. Enggak mau ya satu ini. Kita bersihin lagi juga ya. Ini memorinya gigabyte tadi yang korosi ya. Nggak mau sekaligus 2 kali start, 2 kali start baru mau mati lagi ya, baru mau nyala seret. Aduh, itu gak keyboardnya juga belum fungsi, slotnya kotor atau USB nya tidak fungsi. Keyboardnya tidak fungsi, berarti USB nya rusak nih. Kita ganti slot lain. USB 3 tidak nggak nyala lampu keyboardnya dan tidak fungsi. USB ke-5 nggak mau, USB ke-6 tidak mau. Jadi ada kemungkinan drop di tegangan 12 atau 5 volt ini. USB nya juga nggak fungsi ya. Jadi startnya tadi mencurigakan ya, sampai loading 2 atau 3 kali baru tampil. Udah kita ganti baterai juga tetap sama seperti loading, dan ternyata juga USB nya kekurangan tegangan, tidak fungsi. Oke, sekian dulu, tetap semangat, semoga tetap manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.